Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di Esti Denatur. Kali ini aku mau berbagi info mengenai pengertian dari gonor. Yuk kita simak video lengkap berikut ini. Gonor atau kencing nanah adalah suatu penyakit menular seksual yang dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau Gonorrhococcus yang terbilang sangat menular. Bakteri tersebut berbahaya karena dapat menyerang bagian dubur atau serviks, kemudian saluran kencing dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gonor paling sering menular pada pasangan yang melakukan hubungan seks secara vaginal, kemudian oral atau anal. Selain itu, penyakit ini juga dapat terjadi akibat menggunakan mainan seks yang terkontaminasi dan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. Selain itu, ibu yang terinfeksi penyakit menular seksual ini juga bisa menjangkiti bayinya saat dilahirkan. Pada bayi, gonor paling sering menyerang mata. Penanganan tepat dan cepat perlu dilakukan untuk mencegah masalah ini. Penyebab penyakit gonor adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae yang biasanya ditemukan di cairan penis dan alat vital wanita dari orang yang terkena infeksi tersebut. Itulah mengapa bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Hubungan seksual ini bisa dilakukan secara vaginal, kemudian anal, hingga oral. Bahkan ada beberapa bukti jika penyakit menular seksual ini dapat ditularkan melalui ciuman dengan lidah. Namun, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memastikan resiko penularannya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena infeksi gonor. Di antaranya adalah yang pertama, berusia muda. Kemudian yang kedua, memiliki banyak pasangan seks. Untuk yang ketiga, itu berhubungan seksual dengan pasangan yang memiliki banyak pasangan seksual. Kemudian yang keempat, ini memiliki infeksi menular seksual lainnya. Kemudian yang kelima, pernah terdiagnosis oleh gonor sebelumnya. Nah, jika kamu aktif secara seksual, cobalah berbicara jujur dan terbuka dengan penyedia layanan kesehatan. Tanyakan tentang keharusan untuk mendapatkan pemeriksaan gonor atau penyakit menular seksual lainnya. Dalam banyak kasus, untuk gejala gonor atau infeksi gonor sering tidak menimbulkan gejala. Maka dari itu, banyak pengidap gonor sering tidak menyadari jika dirinya ini sudah terinfeksi. Pada kebanyakan wanita, gangguan ini sering menimbulkan gejala ringan dan disalahartikan dengan infeksi kandung kemih. Nah, gejala pada wanita yang terserang gonor antara lain, yang pertama, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Kemudian yang kedua, peningkatan keputihan. Yang ketiga, pendarahan vagina di antara periode. Kemudian yang keempat, keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina. Nah, pada pria, ada gejala yang mungkin timbul seperti sensasi terbakar saat buang air kecil. Kemudian yang kedua, keluarnya cairan kuning atau hijau dari penis atau yang dinamakan kencing nanah. Kemudian yang ketiga, testis yang terasa nyeri atau bengkak. Nah, jika terjadi infeksi dubur, beberapa gejala yang dapat terjadi adalah yang pertama, gatal pada dubur. Kemudian yang kedua, merasakan sakit. Yang ketiga, pendarahan. Dan yang keempat, gerakan usus yang menyakitkan. Nah, gejala gonor yang terjadi secara oral itu biasanya yang pertama, sakit tenggorokan yang berkepanjangan,
Kemudian yang kedua, peradangan dan kemerahan di tenggorokan. Dan yang ketiga, pembengkakan pada kelenjar getah bening di leher. Jika mengalami gejala-gejala tadi, ada baiknya langsung menemui penyedia layanan kesehatan untuk memeriksakan. Semakin cepat gangguan ini untuk diperiksakan atau didiagnosis, semakin efektif pengobatan yang dilakukan. Diagnosis gonor sendiri ini untuk mendeteksi bakteri penyebab gonor yang masuk ke dalam tubuh. Dokter akan menganalisis sampel sel, kemudian pengambilan sampel dan pemeriksaannya bisa dilakukan dengan metode seperti yang pertama, tes urin. Pemeriksaan ini dapat membantu mengidentifikasi bakteri di uretra pengidap. Kemudian yang kedua, tes darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah infeksi sudah menyebar ke dalam darah. Kemudian yang ketiga itu dengan pemeriksaan sampel cairan. Metode ini dilakukan dengan menyeka area yang diperkirakan mengalami gonor, kemudian seperti penis, vagina, tenggorokan, atau dubur. Cara ini untuk mendapatkan sampel cairan untuk pemeriksaan. Dan yang keempat, untuk wanita, sekarang ini sudah terdapat alat tes untuk gonor yang bisa dilakukan di rumah. Alat tes rumah tersebut itu untuk mengambil sampel di vagina untuk dikirim ke lab khusus untuk pengujian. Nah, setelah hasil tes menunjukkan positif terhadap infeksi gonor, dokter biasanya akan memberikan suntikan antibiotik dan obat oral pada pengidap dan pasangannya. Nah, jika kamu juga dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual untuk sementara waktu hingga perawatan selesai atau dinyatakan sembuh. Itu salah satu cara pengobatan gonor. Nah, untuk dari Denatur Indonesia sendiri, kami juga ada produk herbal untuk membantu mengatasi keluhan dari gonor. Produknya ada apa saja? Kita ada 2 macam produk, semua bentuknya kapsul, jadi sangat mudah untuk dikonsumsi. Nah, produknya sendiri ini ada Gangji Denatur dan ada Gosiah Denatur. Produk-produknya sendiri ini terbuat dari racikan bahan herbal alami, di mana di setiap botolnya ini tertera komposisinya. Kemudian produknya pun ini sudah terdaftar di BPOM, sudah ada izin Dinkesnya. Kemudian bagi yang muslim, ini sudah halal MUI, jadi tidak perlu khawatir. Dan Denatur Indonesia sudah memiliki ISO 9001-2015. Di setiap botolnya pun ini tertera nomor POM TR yang sudah didaftarkan. Di mana untuk Gangji, ini POM TR-nya 173300491 dan untuk Gosiah 173305881. Nah, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan produknya, silakan langsung hubungi saja kontak kami di nomor 081 329 878 999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.